Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil azizil hamid al-qawiyil majid. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Dalam perjalanan hidup manusia, dalam perjalanan hidup kita, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang kita tidak bisa memilihnya, kita tidak bisa mengubahnya. Dan yang kedua adalah hal-hal yang kita bisa mengubahnya, kita bisa memilihnya. Untuk hal yang pertama dalam agama Islam, maka hal-hal yang kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa memilihnya, maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Kita lahir dari orang tua siapa? Bapak ibu kita. Karena kita tidak bisa memilih, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa bapakmu, siapa keluargamu. Karena itu merupakan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir di mana, itu juga tidak kita bisa memilihnya, maka itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Anggota tubuh kita, bentuk kita, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, dan seterusnya. Warna kulit ada yang gelap, ada yang cerah. Itu kita tidak bisa memilihnya, kita tidak bisa mengubahnya, kita hanya diberi begitu saja, maka itu juga tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedua adalah hal yang kita bisa memilihnya, kita bisa mengubahnya. Apakah itu? Untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang soleh dan solihah, itu merupakan pilihan, itu merupakan yang kita bisa merubahnya. Nah, untuk memilih itu tentu kita banyak sekali pilihan-pilihannya. Ketika kita dihadapkan berbagai pilihan, maka kita dituntunkan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan petunjuk pilihan yang terbaik. Tentu menjadi orang soleh itu pilihan yang terbaik. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup kita ini banyak juga pilihan. Kita harus kemudian pergi atau tidak, kita mau belajar apa, itu juga pilihan, dan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan bagi seorang muslim yang baik, dia akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari, dia akan menyebut sebanyak 17 kali. Karena kita sholat fardu, sholat yang 5, itu jumlah rakaatnya adalah 17 kali. Di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat yang ke-6. Kita terus diminta setiap hari untuk memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Menurut Imam As-Sa'di, seorang mufassir, seorang ulama besar, beliau menyebut ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, bahwa petunjuk itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan, dan yang kedua adalah hidayatul taufik. Hidayatul bayan adalah hidayah untuk bisa memahami yang benar itu benar, yang batil itu batil. Maka Rasulullah menyebutkan dalam salah satu riwayat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi memohon petunjuk untuk bisa memahami dengan baik, ya, bahwa ini merupakan tuntunan, ini bukan tuntunan. Bisa memahami dengan baik, bisa mengerti dengan seksama, maka itu yang disebut dengan hidayatul bayan. Ketika kita membaca Al-Quran dengan kemudian, oh ini aqimus sholah,
dirikan sholat. Oh, ini merupakan sholat yang fardu, maka ini wajib. Nah, itu merupakan suatu hidayatul bayan, bisa memahami apa yang kita baca, bisa memahami apa yang kita dengar, bahkan bisa memahami dengan baik apa yang dia lihat. Peristiwa-peristiwa alam ini itu merupakan bagian dari juga petunjuk, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi hidayatul bayan saja itu belum cukup. Imam As-Sa'di menyebut ada yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Hidayatul taufik, setelah orang memahami dengan baik, maka dia bisa mengambil keputusan, mengamalkan dari apa yang dia pahami itu. Kalau itu baik, maka dia kemudian lakukan, dia jalankan. Kalau itu buruk, maka kemudian dia tinggalkan. Maka ketika dia mendengar azan, dan ketika itu azan dia fahami ini merupakan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk mendatangkan pada kemenangan, dia bisa memahami dengan baik. Lalu kemudian dia mendatangi masjid, maka seorang yang kemudian bisa melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan dua petunjuk, hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Banyak orang yang bisa memahami dengan baik, bisa memahami ajaran Islam ini dengan baik, tetapi untuk melakukannya itu tidak. Maka menurut As-Sa'di tadi, maka dia belum mendapatkan hidayatul taufik. Orang muslim tidak bisa masuk, tidak bisa melewati pintu masjid, ya, maka dia belum mendapatkan hidayatul taufik. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini banyak pilihan dibandingkan yang tidak bisa memilih. Kematian tentu itu merupakan yang pasti, waktunya Allah yang mengetahui. Tetapi cara untuk kemudian meninggal, cara untuk mati, maka itu pilihan. Kita mau di mana. Dengan kita melakukan aktivitas yang baik, maka kita kemudian memilih untuk meninggal dengan cara yang baik. Ketika kita nanti sebentar lagi bulan Ramadan, ya, ada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengetahui bahwa puasa itu wajib, tetapi jika dia belum bisa melaksanakan puasa itu, maka dia hanya mendapatkan hidayatul bayan, belum mendapatkan hidayatul taufik. Demikian, semoga menambah iman kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga kita mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.